Hai, saya Peter Yan Limas dari Dikasih Health Bariatrics, dan hari ini saya akan bicara mengenai suatu fenomena yang saya temukan di sosial media, yaitu tentang Kim Jong-un. Kim Jong-un adalah pemimpin Korea Utara, seperti kita ketahui, dan Korea Utara ini kadang-kadang kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dibaliknya, dibalik tirainya. Tapi yang beredar adalah suatu spekulasi bahwa Kim Jong-un menjalani bedah bariatrik, ya, bedah untuk menguruskan badannya, bedah untuk menyehatkan badan dengan cara memodifikasi saluran cerna sehingga penyerapan dan juga intake menjadi lebih sedikit. Kenapa hal ini terjadi? Ya, karena kita lihat Kim Jong-un adalah orang yang sangat obes, ya, berat badannya sekitar 139 kg. Ini adalah sebelum pandemi, ya, kita lihat. Ya, ini adalah tahun 2019 dan ini adalah 2021 sekarang. Ya, kita lihat transformasinya jauh sekali, ya, dari mungkin 100 sekian kilo menjadi sekarang jauh, ya, kelihatan jauh lebih sehat. Spekulasinya adalah apakah mungkin kekurangan makanan? Ya, saya kira tidak mungkin, ya. Mungkin rakyatnya bisa kekurangan, tapi pemimpin Korea Utara saya kira akan terjamin makanannya. Jadi kekurangan makanan out of the question. Berat badan 20 kg, ya, Kim Jong-un diduga jalani operasi lambung. Ya, operasi lambung. Ya, berita lain mengatakan bahwa lebih spesifik, mungkin dia menjalani gastric sleeve, ya, atau gastric bypass. Ya, dua operasi yang sangat populer. Satu lagi yang sekarang sudah sangat menurun, hampir tidak ada lagi. Ya, beberapa tahun lalu saya masih mengikuti conference, masih cukup banyak di Australia terutama. Tapi sekarang conference terakhir sebelum pandemi sudah hampir tidak ada, yaitu adalah gastric banding, adjustable gastric banding atau lap band. Ya, yang berupa suatu bending, ya, suatu band silastik, ya, kemudian dihubungkan dengan suatu reservoir di bawah kulit. Kenapa menghilang? Kan ini suatu ide yang baik. Ya, kalau ada suatu kita bosan dengan cara ini, tinggal buka bandnya, selesai. Ternyata band ini menimbulkan banyak masalah. Ya, band ini bisa mengerosi sehingga masuk ke dalam lambung misalnya, atau dia bisa lari ke atas, ya, atau ke bawah malahan. Ya, yang lain lagi adalah bahwa dia merupakan suatu adjustable, jadi dia harus diisi oleh cairan. Ya, nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai adjustable gastric banding ini. Tapi ada spekulasi bahwa Kim Jong-un menjalani operasi lap band ini. Yang lain adalah Roux-en-Y gastric bypass. Secara sekilas, ya, sebenarnya ini adalah suatu cara yang benar-benar tried and tested, ya, dari tahun 60-an ini sudah dijalankan dan hasilnya cukup baik. Ya, memang operasinya agak lebih ruwet, mungkin paling ruwet dibanding cara-cara yang lain, yaitu berupa suatu kantong kecil mungkin 15 cc, ya, disambung dengan usus halus di sini. Ya, usus halusnya ujung ini tadinya nyambung dengan ujung yang ini. Ya, dipotong, kemudian ditarik ke atas, disambungkan dengan lambung yang kecil itu, dan yang potongan yang sebelahnya lagi disambungkan ke bawahnya. Ya, efeknya adalah ada suatu sifat konstriksi, jadi pasien hanya bisa makan sedikit, kemudian ada sifat sedikit malabsorpsi. Yang kedua adalah New Kid on the Block, karena ini baru sebenarnya tahun 90-an muncul, tapi sangat populer sekarang karena sifatnya adalah sangat simple. Pekerjaan yang hanya 1,5 jam selesai, ya, tidak banyak permasalahan biasanya, ya, dan bisa dibilang saluran cernanya masih tetap sama. Ya, bentuknya adalah dibuat suatu sleeve, ya, suatu lengan baju dengan panjang, ya, sehingga pasien hanya bisa makan mungkin 2 sendok sudah mengganjal. Lambung sisanya akan diangkat. Mungkin Kim Jong-un menjalani ini. Bisa. Kenapa sih seorang Kim Jong-un memilih untuk operasi bariatrik? Ya, ini adalah suatu hidup atau mati negara.
Ya, Kim Jong Un adalah dianggap suatu dewa, saya kira ya, untuk di Korea Utara, dipuja oleh masyarakatnya. Tapi dia pasti tahu bahwa kalau dia ada obesitas, maka ada beberapa keuntungan dan kerugian tentunya ya, kalau kita menjalani tetap obesitas atau kita mau menjalani bedah bariatrik. Ya, tentunya kalau tetap obes ya tidak ada risiko operasi. Gimana pun juga, sesimpel operasinya, sesimpel-simpelnya sleeve, tetap akan ada risiko. Kalau Anda tidak mau menjalani risiko itu, ya tidak. Anda harus menjalani risiko obesitas, yaitu secara statistik ya, usia kita tidak tahu. Saya bisa langsung keluar dari tempat ini meninggal, bisa ya. Tapi kalau kita lihat secara statistik, 1.000 orang dikumpulkan yang obes, 1.000 orang yang tidak obes dikumpulkan dan dilihat ke depannya, maka secara statistik yang obes itu akan lebih pendek usianya. Itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian sudah ada menunggu obesitas, diabetes maksud saya. Kemudian ada hipertensi, kolesterol yang akan menuju pada sakit jantung, stroke, dan juga yang lain-lain lagi, kanker. Sedangkan kalau kita ambil bedah bariatrik, ya tentunya ada risiko operasi. Tidak bisa dipungkiri, itu pasti ada. Ya, kemudian tapi ada keuntungannya, yaitu kalau secara statistik, kita sekali lagi saya bicara mengenai statistik ya, bukan mengenai kenyataannya. Kenyataannya semuanya di tangan Tuhan. Tentu usianya lebih panjang, kemudian diabetes akan remisi, kalau hipertensi akan remisi, kolesterolnya akan menurun, dan juga insidensi dari jantung, penyakit jantung, stroke, dan kanker akan lebih rendah. Ya, itu adalah yang pasti dipertimbangkan oleh seorang pemimpin dan juga mungkin sekitar pemimpin sekitarnya di Korea Utara, bahwa Kim Jong Un ini kita harus benar-benar menjaga kesehatannya, dan kalau dia obes, dalam keadaan obes, maka itu sangat berbahaya bukan hanya bagi dia saja, tapi bagi kelangsungan negaranya. Teknik lain, ya kita mempunyai teknik mini gastric bypass. Mungkin ini lebih untuk yang lebih berat lagi atau lebih memiliki comorbid seperti diabetes atau hipertensi. Nanti kita bisa bicarakan masing-masing teknik. Tapi mini gastric bypass juga merupakan teknik yang cukup sederhana, tapi memiliki efektivitas yang sangat baik. Gimana kalau pasiennya lebih berat lagi, 160, 170, 180 kg ataupun 230-an kg? Tentu teknik-teknik yang lain mungkin tadi tidak begitu cocok. Ya, teknik yang paling cocok mungkin adalah SADI, Single Anastomosis Duodenal-Ileal Bypass. Ya, ini adalah teknik yang diakui oleh IFSO, organisasi bedah bariatrik di dunia, dan merupakan suatu teknik berupa sleeve, ya, suatu sleeve, tetap dibuat suatu sleeve tapi disambung di usus halus yang bagian pertama duodenum ke ilium. Ya, ilium ini dipotong 300 cm dari ujung. Ya, ini adalah usus besar. Ya, dipotong dari sini, kita ukur sampai 300 cm, kemudian kita sambungkan. Usus halusnya sih yang 300 ini tidak dipotong. Yang dipotong adalah usus halus yang bagian pertama sekali. Ya, ini adalah salah satu teknik yang paling poten dan menghasilkan hasil yang saya lihat sangat baik, ya, sangat baik, sehingga berat badan bisa turun cukup cepat. Demikian dari saya mengenai fenomena yang ada di dunia saat ini. Kim Jong Un menjalani bedah bariatrik, mungkin iya, mungkin tidak, saya tidak tahu, tapi melihat dari berat badannya menyusut demikian drastis, ada kemungkinan. Dan saya lihat kenapa dia lakukan, karena pasti dipertimbangkan antara risiko dan keuntungannya. Ya, kalau dia menjalani bedah bariatrik, pasti mereka melihat keuntungan bedah bariatrik untuk seorang pemimpin seperti beliau. Terima kasih.